pecinta sinetron Belenggu Dua Hati. Kali ini sinetron Belenggu Dua Hati masuk ke episode 23 yang tayang tanggal 28 Agustus 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang ditayangkan oleh Antv. Setelah mengalami kejadian yang sangat emosional dan menguras air mata, kali ini Pak Agung yang bersenang hati sudah berhasil mendapatkan investor, yaitu Robby, si cowok yang suka gangguin Alina, yang ternyata memendam sebuah dendam besar kepada Pak Agung karena dulu ibunya telah difitnah oleh Pak Agung, dan kali ini dia akan membalaskan dendam ibunya. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kali ini Raka bertemu dengan Aditya membahas tentang Kejora yang tengah hamil. Akan tetapi Raka mengelak bahwasanya Kejora hamil ini bukan dihamili oleh Aditya. Akan tetapi Raka keceplosan bahwasanya Raka menjelaskan Kejora ditiduri oleh Aditya. Maka dari itu Aditya bertanya kembali kepada Raka, apakah betul anak yang dikandung Kejora itu adalah darah dagingnya Aditya sendiri atau bukan. Di saat mereka sedang bertengkar, ada dua seorang pria yang sedang menguntit mereka dan memvideo mereka. Mereka adalah orang utusannya Robby, yang nantinya bukti ini akan ditampilkan di momen perusahaannya ayahnya Kejora yang sedang berulang tahun. Few moments later. Di kantornya Raka, Bu Wila bertanya kepada Raka, apakah memang betul waktu itu Pak Agung dilabrak oleh Raka karena Pak Agung disangka oleh Raka adalah seorang pelaku kejahatan yang telah menabrak adiknya. Raka kaget dan kebingungan harus berkata jujur atau tidak, dan Kejora pun bingung kenapa Raka berbicara seperti itu, padahal Raka tidak pernah bercerita tentang sosok laki-laki yang menabrak adiknya tersebut. Tiba-tiba Raka menyalahkan ayahnya Kejora sebagai seorang pelaku kejahatan yang telah menabrak adiknya. Akan tetapi Raka meralat perkataannya bahwasanya Raka itu salah menyangka bahwasanya Pak Agung itu bukan pelaku kejahatan tersebut. Malahan pelaku kejahatan tersebut sudah dipenjara. Tetapi itu hanya kebohongan Raka saja untuk menutupi balas dendamnya Raka yang nantinya akan dilaksanakan kepada Pak Agung dengan menghancurkan perusahaannya Pak Agung. Keesokan harinya di kantor Pak Agung, Bu Wila bercerita tentang Raka yang melabrak Pak Agung pada saat itu dan menyalahkan Pak Agung atas kematian adiknya Raka karena Pak Agung telah menabrak adiknya Raka sampai meninggal. Akan tetapi Pak Agung menepis tentang semua itu dan bahwasanya hal tersebut yang dilakukan oleh Raka itu salah karena pelaku yang sebenarnya sudah dipenjara. Dan acara perayaan anniversary 25 tahun perusahaannya Pak Agung pun dimulai. Semua orang pun berjabat tangan dengan Pak Agung dan keluarga dengan menyalaminya kecuali Aditya, dan hal tersebut membuat Aditya sangat sedih. Dan ternyata Robby pun datang menyalami Alina, menyalami Bu Tias, dan menyalami Pak Agung, dan dengan raut muka yang sangat senang bahwasanya Pak Agung menanti kedatangan Robby. Karena merasa tidak dianggap, Aditya pun pergi untuk mencari udara segar demi menghindari Robby yang datang ke perayaan perusahaannya Pak Agung.
Ketika ingin mencari minuman, Alina pun bertemu dengan Kejora dan bertanya kenapa Kejora bisa datang ke perusahaan ayahnya. Dan Kejora pun menjawab, ini juga perusahaan ayahnya dan wajar kalau misalnya Kejora datang ke tempat ini. Akan tetapi, Alina pun marah dan ingin menampar Kejora, tapi Kejora menangkisnya dan Kejora berbicara bahwasanya Alina tidak boleh memukul Kejora lagi karena Kejora yang sekarang bukan Kejora yang dulu. Akhirnya Alina mengambil gelas dan ingin melempar kepada Kejora, tapi malah menyiram ke tubuhnya sendiri. Tidak berhenti di situ saja, Alina pun mengambil gelas yang lain, akan tetapi malah menyiram ibunya dan ibunya pun marah. Akan tetapi Kejora dengan lantang berbicara, saya akan pergi. Begitu meninggalkan kedua orang yang sangat menyebalkan, yaitu Butias dan Alina. Nah, di satu sisi Alina yang marah bertemu dengan Robi, kemudian menceritakan bahwasanya bajunya sedang basah, dan akhirnya Robi pun menawarkan untuk mendatangkan baju yang sangat mewah untuk Alina dalam waktu 5 menit, dan Alina pun percaya saja. Alina pun menunggu dengan Robi dan mengobrol sejenak sambil menunggu datangnya bajunya Alina yang baru. Dengan tidak menunggu lama, akhirnya baju yang dipesan oleh Robi datang. Alina mengambilnya dan bersiap-siap untuk mengganti bajunya. Di aula pesta perayaan perusahaannya Pak Agung, Raka sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Agung karena Pak Agung adalah pelaku kejahatan dari tabrak lari adiknya yang sudah meninggal dan membuat ibunya menjadi gila, dan ayahnya Raka memanfaatkan momen ini untuk membalaskan dendamnya yang dulu dan ingin mengeruk keuntungan dari perusahaannya Pak Agung. Ketika semuanya sudah berkumpul, Pak Agung ingin memperkenalkan Bu Wila dan Kejora, yakni keluarga keduanya. Akan tetapi, Butias langsung marah dan sepertinya ingin memarahi Pak Agung. Setelah diperkenalkan keluarga keduanya kepada halayak umum, ternyata di ruang audio dan video ada sabotase yang dilakukan oleh anak buahnya si Robi yang nyebelin itu. Mereka menyabotase ruang audio video untuk memasukkan sebuah video yang isinya adalah tentang perdebatan antara Raka dengan Aditya yang tengah membahas kehamilan Kejora yang dilakukan oleh Aditya. Gimana jadinya ya? Nih, akhirnya satu ruangan tersebut kaget karena video yang ditayangkan itu adalah memang betul kejadiannya seperti itu. Aditya pun kaget, Raka pun kaget, apalagi Pak Agung pun kaget juga karena di dalam video itu dijelaskan sangat detail sekali rekaman video tentang bagaimana Kejora dihamili oleh Aditya. Bu Wila pun kaget, Kejora pun kaget. Akhirnya Alina pun mendatangi Kejora dan tanpa disangka banyak orang, akhirnya Alina pun pingsan dan kemudian bersambung deh. Kira-kira bagaimana ya kejadian selanjutnya? Kayaknya bakalan seru dan menyenangkan. Jangan lupa nonton ya videonya nanti malam dan sinopsisnya besok hari kembali. See ya. Selamat merayakan hari Sabtu ya, gengs. Happy weekend.